Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Larasati dari Prodi Sains Data semester 2. Dan di video kali ini saya ditujukan untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Jadi tugas 3 kali ini ada 2 contoh kasus soal yang diberikan. Jadi yang soal pertama adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Jadi menggunakan graph dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4 sampai A7, dan kita diminta untuk menentukan sendiri nilai hubungan antar node, kemudian melakukan pencarian angka n pada graf dengan DFS, kemudian menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran dengan rinci prosesnya. Yang untuk kedua, hal yang sama, tapi ini pencariannya menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS ya. Oke, langsung aja kita eksekusi dari soal berikut. Yang pertama adalah soal nomor 1 atau DFS ya. Langkah pertama yaitu untuk import Java Util Linked List. Jadi mengimport library Java khususnya linked list ini untuk queue. Tujuannya adalah untuk queue atau antrian dan agensi list ya, karena di sini kita akan menggunakan function link listnya itu. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk query graph-nya, class graph. Jadi sama-sama seperti pada DFS class graph ini untuk mempresentasikan graph gitu. Kemudian yang tidak kita ketemu di tugas sebelumnya yaitu di sini query private integral free, yang mana fungsi dari query ini untuk menyimpan jumlah node pada graf. Nah, karena pada soal tadi kita diminta untuk menampilkan 7 node ya, A1 sampai A7, maksud saya 7 list tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah private link list integer adjective. Ya, di sini fungsinya untuk menyimpan daftar tetangga dari setiap node. Kemudian untuk graph di sini ya, untuk graph integer ini kurang lebih fungsinya ya untuk konstruktor grafnya ya, untuk atau membuat grafnya dari query-query yang kita tulis di bawah ini ya. Jadi fungsinya sama dengan new list link v-nya. Lalu for iteration junction iteration sama dengan new link list, yang mana intinya di sini grafnya ingin kita buat atau kita konstruksi agar bisa berurutan sesuai urutan node-nya gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah void add edge. Ya, di sini fungsinya untuk menambahkan edge dari node V ke node W, dari node V ke node W fungsinya itu. Kemudian selanjutnya adalah void DFS Util, yang mana void di sini berfungsi untuk membuat revisit untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Berfungsi untuk membuat revisit untuk menandai node yang sudah dikunjungi gitu. Fungsinya dari void DFS Util yang ini. Oke, mungkin langsung aja karena di sini kurang lebih sama semua, untuk function-functionnya serupa, hanya urutannya saja yang beda.
Di sini untuk call dari atau run dari function atau query di atas, kita menggunakan public static void main-nya seperti biasa. Jadi untuk membuat graf dari 7 node, kita perlu menuliskan semua function ini. Membuat new graph dengan urutan atau susunan 7 node. Ya, graph G sama dengan new graph 7 gitu. Kemudian kan tadi G kan misalnya adalah new graph ya. Jadi G titik add. Kita membuat edge atau sudutnya karena kita memiliki 7 sudut di sini atau 7 node-nya tadi 01 sampai 26. Yang maksudkan di sini adalah seperti matriks urutannya ya. Untuk membacakan node-nya tadi itu, jadi ketika ya kita running dulu sebentar. Sorry, tadi saya masih running ya. Sebelumnya kita harus mengarahkan ke directory filenya. Course UTS direktur struktur data maksudnya 2 Java DVS Java. Kemudian Java ini tadi functionnya graph-nya yang kita mau call tadi, yang graph ya, graph ini ya, graph maksudnya. Nah, ini hasil dari DVS mulai dari node A sampai A7. Jadi memang function dari DVS sendiri atau depth first search adalah atau digunakan untuk menelusuri dan mencari node dalam graf dengan cara menyusuri satu cabang sampai mentok dulu, lalu mundur dan lanjut ke cabang lain. Jadi ya menelusurinya setiap node-nya dulu sampai kalau satu node sudah mentok, sudah ditelusuri semua, baru dilanjut ke node yang lain gitu. Memang DVS ini cocoknya ya untuk menemukan jalur dari satu node ke node yang lain gitu. Kemudian ya mungkin function yang kedua juga bisa menemukan komponen maksudnya yang terhubung dalam graf tadi. Kemudian juga dapat menyelesaikan masalah, contohnya seperti puzzle, topologi sorting, atau mencari siklus pada graf. Itu fungsi untuk DVS. Nah, mungkin selanjutnya akan saya gambarkan ya, agar penjelasan DVS dan BPS ini tidak terlalu biar gitu, nggak terlalu jauh. Saya gambarkan seperti ini node-nya. Saya telah menggambarkan 7 node sesuai dengan soal tugas 3 struktur data ya. Ya memang node di sini pengertiannya adalah titik atau simpul pada sebuah struktur data ya, yang bisa dibilang juga seperti graf atau pohon yang menyimpan data dan bisa terhubung dengan node-node lain. Node ini bisa terhubung dengan node-node yang lain ya. Nah, di persimpangan node ini yang menghubungkan adalah edge ya, namanya ini. Jadi setiap jalan yang menghubungkan dua persimpangan itu adalah edge, atau bahasa Indonesianya sisi gitu. Mungkin kalau contoh di kehidupan sehari-hari itu kayak jaringan komputer mungkin ya. Ya, setiap komputer atau server itu bisa dibilang node. Lalu kabel, contoh lainnya kayak kabel atau jaringan penghubung LAN.
misalnya itu bisa dihubungkan, bisa dibilang not gitu. Nah, untuk DPS sebelumnya kan saya menjelaskan DPS atau di sini DPS seperti yang telah saya run tadi. Hasil dari DPS adalah A1, A2, A4, A5, A3, A6, dan A7. Nah, itu kenapa bisa nggak urut, karena memang DPS itu dia sistemnya membaca dulu dari anggapannya dari hulu ke hilir lah. Nah, seperti kalau yang di gambar saya tadi membacanya dia itu vertikal ya, dari atas ke bawah dulu sampai ujung. Misalnya ini ada cabang-cabangnya terus nih, misalnya ada cabang-cabangnya terus. Nah, dia itu akan membaca dan apa percabangan pertama. Misalnya A2 ya berarti A2 ke bawah terus sampai ujung. Kalau udah sampai ujung dia baru balik lagi ke cabang sebelahnya A3 sampai ujung, baru baca selesai gitu. Makanya kenapa untuk DPS ini hasil outputnya urutannya adalah A1, A2, A4, A5, A3, A6, A7 begitu. Nah, A1, A2, A4, A5, A3, A6, A7 karena memang untuk DPS dia membacanya seperti akar ke bawah gitu, vertikal maksudnya. Itu untuk DPS. Nah, mungkin sekalian saya akan menjelaskan BPS juga ya. Untuk penjelasan BPS saya jelaskan notnya dulu ya. Jadi untuk BPS itu memang kan dia cara membacanya itu secara horizontal. Jadi dia membaca dari misal A1 punya berapa cabang, misalnya dia punya cabang-cabang lagi, misal punya cabang-cabang lagi, punya cabang ke sana. Nah, dia bacanya akan dari urut dari yang paling kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, baru apa urutan ke bawahnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya untuk BPS bacanya berarti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Jadi di atas paling kiri ke kanan, turun paling kiri lagi apa, jadi ini kayak level 1 ya. Level 1. Terus turun lagi ke akar bawahnya ke level 2. Baca ke level 2. Jadi level 2 nya paling kiri A4, A5, A6, A7. Misalnya ada turun bawahnya lagi level 3. Berarti ya A8, A9, A10, A11 begitu bacanya. Dan seterusnya level ke bawah. Dan ke bawahnya gitu untuk not BPS. Nah, itu pengertian cara membaca notnya ya. Kemudian saya lanjutkan untuk penjelasan query dan penulisan query di BPS. Yang pertama tetap kita import dulu, import library-nya dulu, tetap menggunakan linked list dari Java ya, karena memang struktur antriannya kan ya tetap di samping gini kan, pengennya kita outputnya lalu seperti queue atau ke samping gitu, yang bisa menambah atau menghapus data dari depan maupun belakang ya. Lalu selanjutnya adalah class grab privat integer v privat linked list integer. Nah, yang grab ini itu adalah kelas yang mewakili grab ya, kumpulan titik atau node yang paling terhubung tadi itu diwakili oleh grab. Untuk V
dari graf yang mewakili not V. Ini adalah jumlah not, jumlahnya kita butuhkan 7 not. Jadi ya V kita nanti akan saya tuliskan 7 gitu. Lalu ada function adjacent, adalah daftar yang menyimpan not-not yang mana saja yang terhubung ke dalam not dalam daftar tetangga, ya kayak ya A1, A2, A3 nya lah, atau 1, 2, 3 nya tadi. Kemudian selanjutnya untuk konstruktor grafnya di sini kita memiliki graf integer V, V sama dengan V adjacent new link list. V itu ada iterasinya gitu. Jadi di sini saat membuat graf kita tentukan berapa banyak not untuk setiap not. Kita siapkan daftar kosong untuk mencatat siapa aja tetangganya gitu. Siapa aja not yang terhubung gitulah. Jadi ya analoginya ya setiap persimpangan di kota punya daftar jalan keluar sendiri gitu loh. Mungkin itu ya untuk ya function ini. Kemudian function selanjutnya adalah void at edge. Void at edge. Jadi function ini maksudnya atau query ini untuk menghubungkan edge atau sisi antara not V dan not W. Misal nanti di bawah ada contohnya, misal ada at edge 0,1 artinya not A1 terhubung ke A2, ya seperti yang di DVS sebelumnya itu kan. Nah ini untuk ada V sama W maksudnya ya, notnya itu 0 di sini, 0 di sini adalah 0 juga. W di sini adalah A2. Jadi A1 terhubung dengan A2, A1 terhubung dengan A3 gitu. Seperti yang saya gambarkan tadi lah. Ya seperti yang query yang saya tuliskan di sini maupun di BFS. Seperti menggambarkan pohonnya itu atau grafnya begitu. Kemudian tadi sampai mana? Method edge, add edge ya. Sampai sini ya tadi. Kemudian ada method BFS void BFS. Method BFS atau breadth first search ya. Jadi dari query ini fungsi yang pertama function dari visit ini untuk menandai mode yang not, maksudnya yang sudah dikunjungi supaya tidak bolak-balik ke tempat yang sama gitu fungsinya. Lalu visit, lalu fungsinya queue yang antrian, yang tempat antrian not yang akan dikunjungi berikutnya, seperti ya kita antri di kasir. Lalu function itu visit as, ini itu mulai dari not paling awal, tanda sudah dikunjungi, lalu masukkan ke antrian gitu. Yang sudah dikunjungi, yang sudah divisit ya tidak dimasukkan ke antrian lagi. Dan fungsi-fungsi sebelumnya juga kalau misalnya sudah divisit tidak dimasukkan ke antrian, kan jadinya nggak akan kebaca lagi, nggak akan kebaca double gitu. Sekarang coba saya print out dari function atau query BFS nya, BFS Java Graph. Nah di sini outputnya sepertinya saya jelaskan pada not flowchart yang browser tadi. Yang di browser tadi diambil not yang paling depan
dari antrian. Jadi seperti yang tadi ya. Nah, ini selama masih ada not antrian, diambil not paling depan, maksudnya yang paling kiri atau yang paling awal dari antrian begitu. Terus kemudian untuk query ini juga untuk mencetak not ya. Ya, yang sistem printoutnya ini jadi ya functionnya ini contohnya A plus S plus 1 ini untuk yang print. Outnya nanti A1, A2, A3, A4 gitu sih. Ya, terus ini juga berfungsi untuk agar semua not sudah terhubung jika belum pernah dikunjungi atau visit. Tadi itu ditandai dengan dimasukkan ke antrian gitu. Yang sudah dikunjungi, yang sudah divisit ya tidak dimasukin antrian lagi. Jadi kalau kita lihat antara DVS dan BPS, ya saya simpulkan untuk DVS ini adalah algoritma penelusuran pada graf pada pohon yang bekerja dengan cara menelusuri cabang hingga ke ujung atau leaf node bahasanya ya. Leaf node sebelum kembali ke backtrack dan menelusuri cabang yang lain yang belum dikunjungi, yang mungkin itu bahasa bayinya ya, bahasa sederhananya dari ya menelusuri dari satu cabang ya, sehingga ke ujung cabangnya sebelum kembali untuk menelusuri cabang gitu, menelusuri cabang-cabang maksudnya yang lain gitulah, gampangnya ribet. Atau analoginya ya seperti kita masuk ke dalam labirin, kita akan terus berjalan hingga sampai ke ujung labirinnya hingga mentok, lalu kembali ke percabangan terakhir dan mencoba jalur yang lain. Begitu ya karakteristiknya di DFS ini. Mungkin ya menggunakan stack ya secara eksplisit dan rekursif gitu, menggunakan stick. Jadi cocoknya untuk masalah yang membutuhkan penelusuran mendalam pada satu spesialis gitu ya, pada satu cabang secara mendalam. Jadi DVS ini bisa menemukan solusi, tapi tidak selalu solusi terpendek gitu, karena dia fokusnya ke satu cabang terus gitu. Kalau BPS atau breadth first search ini adalah algoritma penelusuran pada graf atau pohon yang bekerja dengan cara mengunjungi semua, sehingga dari node saat ini sebelumnya melanjutkan ke level berikutnya. Yang saya bilang sebelumnya adalah horizontal atau level to level secara melintang gitu. Jadi ya analoginya sederhananya ini ya jadi seperti mencari teman di gedung lah, mencari teman di gedung bertingkat. Ketika akan memeriksa semua orang di lantai, ya maksudnya seperti mencari teman gedung bertingkat. Di gedung bertingkat kita memeriksa semua orang yang ada di lantai bawah yang sama dulu, baru naik ke lantai berikutnya. Ini karakteristiknya menggunakan antrian gitu ya. Q-nya saya sebut tadi, Q adalah antrian, kemudian karakteristiknya juga menemukan solusi terpendek pada graf yang tak berbobot tadi yang saya sebutkan ya. Contohnya untuk mencari hasil dengan langkah minimum atau yang tercepat gitu. Mungkin itu ya penjelasan dari tugas 3 antara DPS dan BPS ini. Jelaskan tahap demi tahap. Ya sudah, lakukan penyelesaian
maksudnya pada graf BPS nya sudah iya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada tugas 3 struktur data kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.